berdasarkan provinsi. Terus di Jalan Tol Jakarta, Serpong sejauh 5 km. Sumatera Barat dan Kepulauan Bangka Belitung. Ada 3 aspek poin tertinggi. Tuh kan, duduk sana, duduk belakang. Yang ingin diubah bilang duduk setelah belakang. pemilihan Presiden Joko Widodo pertama Amat, adalah tak coba pemerataan tuh. ekonomi, Amat. kemudian aspek lapangan kerja dan harga bahan pokok yang mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang dijadikan tolak ukur 80% semua ini, Mas. Untuk yang Terus kanan supaya tetap di Jalan Tol Jakarta, Serpong. menginginkan Pondok lebih menginginkan perubahan. Ranji ya. Terus di Jalan Tol Jakarta, Serpong sejauh 5 km. Birdi mau pinjam duit. Pondok Buat Ranji. pegangan dan nyicil bayar. Iya, dah aku kan paling dek nggak kopi tok, ya orang anu. Terus dek apa istilahnya wes dek tak paribasane dek sing nyekel ngono lho. Wis Firdi sing nyekel, terus juga dek juga kayak aku juga ngono lho. Aku ajane enak dicekel Firdi biyen niku. Ya emang aku gaji, cuman kan dek kan yang kayak aku hasilnya iku. Jalan orang Malang. Ya saya coba tak kok iya lah misalnya dek apa jenenge ngomong di atas 1 juta ya engko tak warang tante Terus sejauh 3 km. itu ngono ya ngono ae ya. Memang sih banyak kebutuhan, ngomong aja nih kan banyak kebutuhan kita. Iya aku kemarin ngono ya kate lek apa lek anu biaya pindah juga. Nek KPI terus dek engko enggak takok nang bapak nih enggak tanggung jawab. Itu loh yang kita harapkan. Ya benar itu, Mas. Iya benar. Apa ya? Jagakno kan juga baik. Iya. Tapi Mbak Dina selama iki nang Firdi, Zulfi ambek Rafli ngono wae misale ngekei oton apa ya apa? Aku nang Mbak Nunu masih tak kei benulan 100. Nang Mas Irul benulan 100. 100 tok. Tapi benulan tak kei. Terus nek nang Zulfi aku biyen iki kok mesti tak kei lek ketemu ngono tak kei. Iya, podo. 100 ya Mas. Podo sih, Pak. Tangerang Selatan. Kita menuju ke informasi lain, pemirsa. Seorang warga terluka parah dianiaya kelompok geng motor di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Polisi mengejar para pelaku berbekal rekaman CCTV yang beredar di media sosial. Oh, tadi apa anu nih? Untungnya. Ini dia. Akibat Dian. dianiaya kelompok geng motor, seorang warga bernama MFS 24 tahun Serpong gini parah anu hingga harus Cilalun. dilakukan Cilalun sakit. gini iki. Kan metune kan bodoh. Korban dianiaya kelompok geng motor. Guys, Elagon. Ayo persiapan turun, David, Radian. Alhamdulillah. Kopi era. Alhamdulillah. Kang Samsul. Alhamdulillah. Rumah barunya Kang Samsul. Alhamdulillah. Elagon asri ya. Insyaallah alhamdulillah. Elagon A blok 4 ya. Insyaallah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini berkesempatan silaturahmi ke kediaman barunya Kang Samsul. Alhamdulillah ya Kang ya. Dapat berkah ya Kang ya. Seharusnya kemarin alumni dimanapun berada acara nempatin rumah ya, syukuran ya. Karena kebetulan kemarin saya ada kegiatan, makanya alhamdulillah baru berkesempatan pada sore hari ini. Di sini ada Kang Samsul sama Kang Ahlis ya. Mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, mungkin Kang Ahlis bisa disampaikan terlebih dahulu waktu pas di pondok angkatan berapa kan? Oh ya. Jauh Kang Ahlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih
atas kehadirannya di rumahnya Mas Samsul, dan terima kasih juga atas waktunya, dan terima kasih juga untuk sharing-sharingnya terkait pengalaman-pengalamannya Dr. Soleh selama di Tebirang atau setelahnya. Saya Muhammad Ahli Sanawa. Dulu saya masuk di Tebirang itu masuk langsung aliyah tahun 2009. Kebetulan masuk ke jurusan MAK. Nah, Majelis Aliyah Keagamaan. Waktu itu memang lagi concern antara bahasa atau MAK ya, masih concern ke situ. Jadi alhamdulillah di MAK saya dapat banyak perkembangan ya terkait, karena memang khusus ilmu keagamaan, jadi bahasa termasuk kitab juga concernnya sangat tinggi dibandingkan dengan kelas atau jurusan yang lain. Atau mungkin salaf akan lebih jauh untuk kitabnya. Dari tahun 2009 ke 2012 ini sampai 2012 itu saya banyak belajar bagaimana terkait kedisiplinan salah satunya pastinya, dan juga berorganisasi di organisasi daerah itu pasti. Kebetulan karena saya itu awal masuk itu saya kan pernah tinggal di Gresik ya. Jadi awal masuk itu saya memang disuruh masuk ke OPTH, cuman saya sering pulangnya ke Gresik, jadi otomatis mau nggak mau harus ke CPSA. Orang tua di Gresik? Orang tua waktu itu masih di Gresik. Akhirnya setelah saya lulus tuh balik ke Kediri. Jadi Orda ini saya nggak jelas ya. Yang penting alumni ya Kang Ojol ya. Kalau soal mau Orda mana, yang penting sesama alumni, namanya IKPT, Pak Imam. Masya Allah. Dulu Kang, kebetulan saya kan angkatan pertama salaf. Oh iya. Itu angkatan pertama 94. Itu 11 bersamaan waktu itu Pak, dengan angkatan pertamanya MAK 94 juga kalau nggak salah itu. 94. Memang waktu itu didirikannya MAK salah satunya ingin menjawab bahwa aliyah harus ada bahasa, misalnya unggulan lah ya, unggulan. Di antaranya bahasa ya, Kang ya. Nah itu bagus, karena sebelumnya memang dulu almarhumah Dr. Andes atau Bang Jo itu. Yang waktu itu saya masuk masih kepala sekolahnya Dr. Andes ya. Itu memang beliau concern sekali dengan MAK. Jadi untuk bahasa itu memang jadi poin pentingnya, prioritasnya. Dimana cuman waktu itu ketika saya masuk untuk wismanya atau tempat mukimnya itu kita dipisah, jadi concernnya agak sedikit berkurang tuh. Tapi sebelumnya MAK itu sudah sangat solid, karena waktu kalau saya dengar itu terakhir itu di tahun 2009 ya, waktu itu di zamannya mungkin kalau sekarang yang masih di pondok itu Cak Azwani. Yang masih di pondok itu memang bahasa itu benar-benar jadi concern mereka, sampai ada anniversary MAK. Masya Allah. Ada anniversary MAK. Dan termasuk adik saya, adik kandung itu MAK. Angkatan 95-98. Namanya Basuki Rahmat. Itu angkatan kedua MAK. Itu saya salaf, adik saya MAK waktu itu. Basuki Rahmat itu MAK. Banyak yang sudah sukses angkatannya beliau tuh. Yang ada yang jadi hakim di pengadilan agama. Terus ada bahkan Pak Dr. Ubed nggak salah tuh. Yang jadi komisaris pokoknya di Jakarta ya. Kalau Mas Ubed katanya kan Mas Ubed Darsun. Iya. Darsun. Sekarang di Trendsen juga kalau nggak salah. Oh di Tebirang ya. Oh di Aliyah. Tapi ada juga yang di Jakarta juga tuh, MAK juga nggak salah. Iya, Mas Ubed sekarang di Tebirang. Dulu di Tebirang, sekretaris sama Tebirang dulu di Darussunnah Ciputat. Oh, Masya Allah. Yang ngaji teman-teman Hikmat dulu ngajinya sama Mas Ubed. Oh. Anak emasnya, anak kesayangannya almarhum. Jadi apa? Ali Mustafa Yaqub. Darussunnah. Kayak Ali Mustafa Yaqub kan selain Tebirang beliau sebelah juga. Kok Kang Samsul waktu aliyahnya apa, Kang? Sanawiyah aliyah ya, Kang ya? Panjenengan nggih. Aliyah.
Enggak, Sanawiyah juga ya, Ki? Sanawiyah Aliyah. Sanawiyah tahun pinten masih iku? 2007 masuk. Masuk 2007 Terus ya. 2009. Terus Aliyah 2010-11 ya. Berarti pas Aliyah apa Kang? Baca dengan dia. IPS. Oh, IPS ya. Buatan MK ya. Ada jurusan baru kan. Oh. Kan ada salaf, ada IPS. Nah, jadi dulunya kan cuma satu ya. Nggih. Sekarang jadi dibentuk ada IPS sendiri, ada salaf sendiri. Peminatnya supaya ada lebih banyak. Iya, baik yang Samsul IPS ya 2010 sampai 2013 berarti. 13 ya. 13 itu pertama udah nerima cewek waktu itu. Angkatan saya pertama kali. Pertama Loh, ada. Karena kan sebelumnya kan cowok semua ya. Cowok semua. Kalau angkatan saya pertama kali ada. Kalau yang cewek pertama tuh di MTS angkatannya Mas Agus juga. Apa? Cewek pertama di MTS. Loh, ada. MTS ada perempuan sekarang. MTS Aliyah ada. Ada semenjak tahun 2006 ya. 2006 tuh udah masuk. Itu Aliyah pertama. Aliyah juga ada juga ya. MTS. Aliyah itu 2012 pertama. MTS pertama tahun 2006. Terima perempuan. Terima santriwati. Yang saat ini pondoknya Gus Fahmi itu ya. Fahmi. Berarti ada yang di SMP, SMA, ada juga yang di Sanawiyah sama di Aliyah. Sanawiyah sejak tahun 2006. Enggak, 2007 sama. Oh, 2007. Iya, betul. Yang menerima untuk yang santriwati. Santriwati 2006. Berarti panjenengan sudah ada kamu? Udah ada. Waktu saya masuk udah ada. Angkatan kedua udah. Waktu itu kan, Pak Imam, Sanawiyahnya itu dulu SMP-nya saya, Pak. Dia SMP dulu. Saya SMP pertama saya. Plakatnya kan masih. Iya. Saya SMP pertama. SMP AWH 9194 itu baru pindah dia. Dulu SMP-nya tuh bergabung jadi satu dengan Sanawiyah di dalam, Pak. Terus dia bangun di luar, itu angkatan saya pertama 91. Yang nempatin yang sekarang Sanawiyah itu. Sanawiyah. Saya makanya kalau dengan teman-teman seangkatan yang SMP yang paling terkena ya yang sekarang Sanawiyah itu, kelas-kelasnya kita hafal. Kalau yang baru kan sudah nggak menangis saya, Pak. Sampingnya ulil albab. Betul, Masya Allah. Berarti sekarang gimana nih? Itulah hikmah akhirnya tadi itu sambung silaturahmi ya, Pak. Kalau saya kebetulan ya. ini, dokter. Saya kebetulan itu kuliahnya kan di Jogja. Di Jogja. Nah, kan kebetulan setiap daerah itu ada himpunannya masing-masing. Betul. Nah, kayak di Jakarta itu Hikmat. Betul. Nah, kalau di Jogja itu Himasakti. Himasakti ya, himpunan mahasiswa santri alumni keluarga. Himasakti ya. Himasakti ya. Iya, Himasakti. Kalau himpunan mahasiswa santri alumni keluarga Teguh. Ada keluarga nyatanya tuh keluarga. Kalau Hikmat himpunan keluarga mahasiswa alumni Teguh. Sebenarnya sama sih. Sama santrinya aja kali. Kalau kuat alumni Teguh. Kawulo alumni Teguh. Malang. Kalau Pahat Paguyuban alumni. Nah, Pahat itu dulu yang cerita tuh ya, yang gitu ya. Dulu kan Hikmat mau Paguyuban. Kayak Pahat itu kan nggak jadi. Paguyuban jadi Hikmat. Sebenarnya gimana ya, Kang ya? Maksud saya kan gelora semangat ada, akan tapi untuk menyatukan nama sulit ya memang ya. Gimana? Kira-kira ini ya jadi. Kalau menurut saya itu sebenarnya begini. Karena setiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing. Salah satu yang selalu kita bawa waktu itu untuk sosialisasi ke pondok. Betul. Jadi ketika setiap ada pembukaan mahasiswa kan kita selalu sosialisasi ya. Betul. Nah, kita sebagai himpunan mahasiswa alumni ini datang ke pondok dengan membawa ciri khas masing-masing. Betul. Kalau untuk disatukan akan sangat susah menyatukan dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Betul. Jadi konsepnya nanti kalau pakai istilah negara kita Bhinneka Tunggal Ika gimana? Berbeda-beda tapi tetap satu. Bisa nggak gitu? Sebenarnya tetap sama. Kan tadi kan katanya Kak Samsul kan belakangnya tetap ada nama Teguh Irengnya ya. Walaupun tadi ada nama Himatis, ada Hikmat. Ya kan belakangnya tuh rata kan T semua. T kuat ya, Pahat.
Ya. Gimana Kang? Ada bagus ini, ada. Kalau dulu saya nih. Di zaman-zaman pas saya atau Mas Samsul jadi pengurus, waktu itu Mas Samsul pengurus Hikmat ya, saya Mas Sakti jadi pengurus waktu di Mas Sakti. Itu kita memang benar-benar sangat bersaing, men-challenge masing-masing nih. Jadi ada kompetisi, menurut saya bukan kompetisi, tapi lebih ke hero kita sebagai hero akhirnya kan ya antara hero sama kompetisi beda-beda tipis ya, semangat ya, karena semangat tadi ya ingin menunjukkan eksistensi jiwa muda mungkin kan. Hikmat punya acara ini, Sakti masa nggak acaranya nggak kayak gini? Makanya Pak, antara hero sama kompetisi itu beda tipis memang gitu loh. Terus lanjut. Jadi dengan adanya itu kan kita pasti ya waktu itu masih eksistensi ya. Diakui. Karena jiwa muda kita nggak bisa menyerahkan gitu loh. Tapi dari situ kesadaran kita untuk progres selalu progres kan pasti itu baik kan. Jadi saking semangatnya kita waktu itu jadi pengurus, kita bersaing program, terus kita bersaing untuk kegiatan yang maksudnya tuh yang waktu itu pengurus misalnya di Hikmat Sakti, pengurus waktu Kang Samsul juga di Hikmat gitu ya. Itu kan saling berkomunikasi ya. Kan tadi tuh panasnya kan kalau misalnya Nun Sewu, Hikmat ngadain gini masa Hikmat Sakti ya bisa gitu ya. Ya karena mungkin secara geografis Hikmat itu di pusat administrasi. Kalau dia bilangnya Hikmat Sakti ya di Yogyakarta dengan semboyan. Itu ada ART-nya beda? Ada beda. Kan beda semua. Termasuk yang waktu itu Kang Samsul bilang, Pak Hat itu kan awalnya juga ikut ke Hikmat. Cuman kan berjalannya waktu kan mereka punya mubes. Betul. Mubes kan pasti dibahas lagi tuh ada RT atau PDPRT gitu. Pasti beda berubah. Setiap angkatan tuh pasti. Itu kira-kira bedanya esensinya di mana? Kan sama-sama T-nya tuh sama-sama Tebu Ireng ya. Maksudnya mahasiswa alumni Tebu Ireng kayak gitu. Kira-kira yang membuat agak sedikit yang tadi yang esensialnya itu lebih ke bagaimana kita serawung dengan masyarakat sekitar. Kalau menurut saya, menurut saya seperti itu. Karena lagi-lagi kita datang di Yogyakarta sebagai pendatang. Jadi mau nggak mau setiap kita visi atau organisasinya itu ya tetap menyesuaikan dengan lokal ya. Enggak, maksudnya gini, Cak. Perbedaan ada RT-nya nih loh. Iya, ada RT. Kalau secara organisasi perbedaannya pasti nomenklaturnya pasti banyak yang beda. Soalnya kan kayak Hikmat kan awalnya Hikmat alumni Tebu Ireng Jabodetabek. Yang di cover kan Jabodetabek. Sini kan yang sekarang Karawang, juga di ini, sama mana Serang juga ya. Karawang Serang udah masuk ke Hikmat juga. Kan dulu kan belum. Nah, Bandung juga pasti mungkin nanti akan lebar. Hikmat Sakti juga. Berarti lebih ke arah Nun Sewu coverage area. Ya, coverage area yang belum tercover mungkin itu pasti minimal mungkin kalau Hikmat Sakti, kalau yang di Semarang Himatis ya kalau nggak salah ya. Kalau Himatis itu coverage areanya gimana tuh pembagiannya? Kalau dulu itu Solo ikut. Dulu awalnya Hikmat Sakti itu mencakup Solo Raya, Yogyakarta, Solo dan Semarang. Kalau tiga pokoknya. Jadi Himatis itu kayak mantap, kayak Iya. Berarti awalnya Himatis itu ikut coverage areanya Hikmat Sakti. Iya, awalnya. Berjalannya waktu tadi ya. Karena ya mungkin antara jarak ya range areanya itu terlalu jauh. Mereka juga ingin mengadakan acara kan nggak mungkin harus ke Jogja dulu gitu. Betul. Dan kebetulan yang jadi sekarang itu ada seniornya di Himatis itu ya pengurus Hikmat Sakti angkatan saya juga. Himatis. Jadi memang kayak saya ini Hikmat Sakti tapi sekarang masuk ke Hikmat. Terus yang di Himatis juga sama. Ya salah satunya itu juga tadi. Kira-kira Nun Sewu mungkin sulit ya. Akan tetapi untuk lebih bisa dikenal di publik, nama tadi itu bisa tidak misalnya Nun Sewu kedepannya dijadikan satu, terus program-programnya misalnya ya Kang ya. Kalau kita tahu yang paling terkenal di
kalangan mahasiswa itu HMI sama PMI, ya kan, kita nggak pungkiri lah, dua organisasi itu sangat terkenal ya untuk saat ini ya. Artinya ada tidak pembicaraan di antara teman-teman gitu? Waktu itu nggak salah kan, waktu itu kan kamu pernah bilang ya, digagas ya waktu itu ya Kang ya? Ketuanya ya. Iya, Ketua Hima Sakti waktu saya. Ketua Hima Sakti. Ketua Hima Sakti waktu pengurusan. Wakilnya Mas Aglis. Oh. Nah ini yang tahu sejarahnya. Oh itu gimana ya? Ini bagus ini. Ini gimana sejarahnya? Waktu itu kan berarti pernah ya mau digagas seperti itu. Nah, betul pernah. Karena memang waktu itu kita menggagas supaya menyatukan pola. Itu kan pemilihannya kan bersama berarti. Bersama, betul. Seluruh mahasiswa alumni itu Tebuyireng ya se Indonesia. Iya, dikumpulkan jadi satu. Di mana waktu itu dikumpulkan? Kalau saya di Gedung Sukasi. Oh, gimana? Waktu itu ada pembahasan yang sangat krusial. Itu kan yang saya jujur pasti tidak mudah karena tadi tuh ada perbedaan-perbedaan yang untuk menjadikan satu itu kan nggak mudah. Itu bagaimana kan? Jadi sebenarnya waktu itu kita mengumpulkan itu dalam dalam rangka untuk menyatukan pola juga yang ya kan? Pasti sama ya, ingin menyatukan pola ya. Pola itu cuma tapi sempat terbentuk kan? Sempat terbentuk. Jadi waktu itu yang jadi ketua pertama Hima Sakti. Kenapa Hima Sakti ditunjuk waktu itu? Dan waktu itu yang jadi percontohan himpunan alumni mahasiswa itu Hima Sakti awalnya. Awalnya itu ya masih saya jadi pengurus. Kenapa Hima Sakti dicontoh? Karena kesulitannya. Jadi kita Hima Sakti itu teman-teman Hima Sakti di Yogyakarta itu benar-benar setiap alumni yang datang ke Yogyakarta pendataannya jelas ya. Betul. Antara kita pokoknya dan banyak ya waktu itu kayaknya banyak betul, ya alumni itu Tebuyireng gitu yang ke Jogja itu ya. Dan harus mau direpotkan. Dan salah satu kenapa percontohan Hima Sakti itu selalu punya base camp. Masya Allah. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Base campnya tetap atau beda-beda? Beda-beda. Oh sama ya. Kita menyesuaikan. Sampai sekarang ada nggak di antara anu yang sudah punya? Belum ada. Oh iya bro, nggak kita nomaden semua. Iya. Kalau dulu itu nomaden ya. Nomaden dulu. Waktu itu Hima Sakti pernah dapat. Tadi lanjut lagi waktu pas pertemuan gimana Kang? Bisa jadi penasaran tuh. Ya jadi Kang Safur ikut nggak waktu itu? Enggak ya. Gimana ya? Jadi waktu itu memang kan tujuan awalnya ya ingin, karena kan gini, kita tarik ke belakang ya, waktu itu kita kan selalu kalau ada kegiatan, katakanlah misalnya alumni Tebuyireng yang datang akan sepantarannya atau di bawahnya, nggak pernah ada, maksudnya di tahun-tahun yang terdekat lah ya. Jadi kalau kita mengikuti katakanlah orang-orang tua kita yang di IKPT kan agak susah, agak susah ya, cuman balance-nya itu itu dia. Kadang yang jadi problem kenapa kita itu sulit regenerasi. Betul. Bridging-nya ini loh. Ada semacam pemisah gitu ya. Tadi ya contoh kita ngobrol-ngobrol masalah digital ekonomi. Kalau dulu kan era-era kita kan masih belum seberapa. Era-era anak-anak kekinian ini kan generasi Z ya kalau bahasanya tuh ya. Itu gimana Kak? Enggak, saya mau bertanya lagi yang tadi itu. Pertemuannya tuh hasilnya apa gitu kan? Hasilnya untuk sementara ya waktu menyatukan ya. Namanya apa waktu itu? Kalau seingat saya ya, Ikatan Muda Alumni Tebuyireng. Berarti sudah ada ya? Seingat saya sudah. Ikatan Muda Alumni Tebuyireng. Antara saya Imat ya, Ikatan Muda, Imat ya, Ikatan Muda. Gimana sih katanya? Imat namanya Ikatan Muda Alumni Tebuyireng. Tapi ketuanya dari Hima Sakti. Yuda Muhammad. Beliau di mana sekarang kira-kira? Di Semarang. Oh di Semarang ya. Jadi senior Himatis. Sekarang jadi senior Himatis. Sama sekarang. Dia jadi senior Himatis. Bertransformasi. Tapi kemarin kita waktu waktu Hikmat kan kemarin kita buka bersama kan. Hikmat sih angkatan saya kan, cuman teman-teman ini tak tarikin aja lainnya, teman-teman yang lain.
alhamdulillah kumpul semua. Dari perwakilan Jogja ada, dari Allah. perwakilan Malang kuat ada juga. Surabaya itu lagi pada di sini kan. Ada. Di sini lagi pada Tapi di dia sini. domisili di sini apa enggak? Iya, yang domisili di sini. Keren. Ada semuanya. Ada semua. Dari Bandung juga ada Pahat. Ada juga. Bandung. Keren. Kita baru kumpul semua tuh. Ini semua ada nih lengkap ini kan. Berarti waktu itu terbentuk ikatan alumni mahasiswa Tebuiren ya? Ikatan muda. Ikatan muda alumni Tebuiren. Kalau waktu itu kan memang awal terbentuk ya. Seingat saya antara ikatan alumni muda atau ikatan muda alumni ya. Saya agak-agak pokoknya itulah ya bahasanya. Atau habis itu kan? Nah, mengenai pergerakannya kita dibebaskan. Jadi belum ada skup yang mendasari atau belum ada. Berarti masing-masing daerah silahkan gitu ya? Betul. Yang penting titik temunya, kita ingin menyatukan nama. Titik temunya yang penting kita membanggakan alma mater. Maksud saya itu gitu loh. Titik temunya di situ. Belakang-belakangnya kan ada T kan tadi itu ya Kang Hamsul ya. Dan salah satu yang jadi pesan adalah bagaimana kita memberikan feedback ke Tebuiren. Itu. Gimana caranya ya ikatan muda ini ya mau nggak mau harus memberikan feedback. Kalau memang ini perlu ada ya otomatis kalian atau kita sebagai ikatan muda alumni Tebuiren memberikan feedback positif ke adik-adik kita masih di Tebuiren. Itu yang diharapkan. Nah, itu yang diharapkan. Dengan adanya makanya sampai saat ini sosialisasi itu selalu diperbaiki programnya. Terus maksud saya gini, kan tadi sudah ada pertemuan di tahun 2000. Wah, saya lupa. 2000 waktu Panjenengan masih aktif ya? Iya, masih. Pertemuannya 2013. Enggak. Pertemuannya 2013 waktu gak soskam. Gua masuk awal masuk. Katanya Ayas kok itu. Enggak. First time Yuda itu jadi ketua itu 2014. Oh, berarti digagasnya sih dari 2013 itu digagasnya. Jadi sekitar gitulah 2014. Digagasnya 2013 tahu saya. Terus kelanjutannya gimana kan? Maksud saya kan ada gagasan dibentuk ikatan muda alumni Tebuiren atau ikatan alumni muda Tebuiren, intinya seperti itu. Terus kelanjutannya seperti apa? Kelanjutannya ya apa ya? Kan bagus itu, maksud saya bagus. Memang bagus. Ya, yang kelanjutannya Kotem ditinggal sama pasukannya kan. Iya, kelanjutannya karena itu. Karena tadi ya berbeda-beda tempat, ya kan? Karena memang keadaan yang sangat susah ya, dari pertama lokasi yang sama ini ya, jangkauannya agak susah juga. Pertemuan juga harus datang itu kan butuh effort juga ya. Masing-masing. Dan juga dikarenakan ini sama sebenarnya PR-nya juga kita regenerasi dengan melanjutkan program kan agak susah ya. Jadi setelah misalnya Mas Yuda waktu itu ya jadi ketua Himas Aktif itu pun agak susah untuk nge-handle selanjutnya. Selanjutnya dengan kita punya program masing-masing, kita punya. Kalau menurut saya kita belajar dari HM sama PMI, kok mereka dengan satu nama bisa itu kira-kira untuk mahasiswa Tebuiren bisa tidak Nun Sewu? Memang susah ya, susah. Tapi ada nggak maksud saya dari senior-senior yang mungkin sangat aktif waktu itu ya? Zaman saya sih masih belum sih waktu itu, saya belum seberapa. Kira-kira ada nggak? Bisa sih kita. Saya jadi teringat ide waktu di Bintan itu loh. Tuh Mbak Zakia ngomong. Leres. Itu kan poin-poin pentingnya dari kata-katanya Mbak Zaki yang panjang kali lebar kali tinggi gitu kan. Iya. Poin pentingnya sebenarnya satu, kaderisasi. Ya, sebenarnya di situ poinnya. Karena gini, saya sedikit urun saran ya. Kenapa agak susah disatukan? Itu karena kita belum punya public figure. Dari himpunan alumni ini sebenarnya himpunan alumni kita katakan sebagai IKPT atau untuk yang mahasiswa? Yang mahasiswa. Wow. Berarti maksud saya public figure untuk mahasiswanya atau yang maksudnya baru-baru selesai ya, jadi gimana ini bagus ini. Jadi kalau udah selesai mahasiswa kan walaupun masih mahasiswa maksudnya kan pasti kan IKPT. Iya kan IKPT. Ini bagaimana bagus ini. Maksud saya bahas apa ya? Pemikiran-pemikiran seperti ini yang tentunya sangat kita butuhkan ya. Public figure maksudnya gimana kan kira-kira ini? Kalau secara struktural kan kalau misalnya kita udah nggak mahasiswa otomatis masuk IKPT. Itu kan secara struktural normatifnya seperti itu. Ya, cuman permasalahannya kesenjangan yang ada dari yang
Mungkin saya mengalami. Nggak apa-apa. Ini benar bagus. Ada gap. Ya, IKPT sama alumni. Ya, waktu panjenengan kuliah di Jogja itu bagaimana? Artinya waktu itu lebih panjenengan ke hima saktinya saja atau juga ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan IKPT waktu itu kan? Jadi kalau saya itu waktu itu benar-benar buta dengan IKPT. Oke. Saya sejujurnya. Berarti lebih fokus ke hima sakti. Iya benar. Berarti komunitasnya hima sakti. Iya. Oh iya. Dan apa problemnya apa kan? Jadi gini, kalau menurut saya itu tadi kenapa kita tetap sowan dengan alumni. Tapi dalam kegiatan kan. Padahal kan endingnya itu kan di kegiatan. Ya. Kita akan membawa nama Tebu Ireng kan sebenarnya kan begitu. Gimana kan? Ya, kalau kita sowan paling kita hanya bukan paling ya, tapi kita sowan ke orang-orang yang pernah berperan di hima sakti. Jadi walaupun sudah menjadi dosen, berarti sama seperti panjenengan sama Mbak Jagia kayak gitu, yang pernah kuliah di UIN ya, yang pernah di Hikmat kan kayak gitu ya. Nah, itulah kenapa akhirnya kita tidak pernah mencapai ke level public figure yang ke IKPT ya. Berarti loss ya apa ya? Ini ya terputus ya. Jarang dari kami yang berangkat dari mahasiswa. Iya. Kami yang berangkat dari alumni mahasiswa. Iya. Alumni mahasiswa itu. Iya. Yang akhirnya tembus ke jajaran IKPT ya. Iya. Pengurus di IKPT itu jarang dari kami. Kecuali dari teman-teman mungkin ada sebenarnya Bang Dahlan kita ajak ke sini cuma lagi di Karawang gitu. Enggak apa-apa. Bang Dahlan sekarang dia di mana domisilinya? Kalau Dahlan di Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat nggih. Saya juga Jakarta Barat. Beliau mantap pemikirannya bagus banget Bang Dahlan. Berarti ada beberapa poin ya Kang ya. Yang pertama PR kita bersama adalah yang waktu itu pernah terjadi ya tahun 2013-2014 ya, Ikatan Alumni Muda atau Ikatan Muda Alumni Tebu Ireng. Itu yang pertama yang mungkin siapa tahu masih ada ruang untuk bersama kan begitu kan, bagus tadi itu kan. Intinya kan ingin bersama walaupun mungkin berjalannya waktu akhirnya karena permasalahan jarak dan tentunya juga ya saya namanya jiwa muda itu egonya masih ada. Kalau contohnya Jogja bisa kenapa Jakarta nggak bisa, ataupun mana bisa kenapa ini nggak bisa, kayak gitu ya. Akhirnya sama satu lagi sebenarnya akomodasi waktu jadi mahasiswa itu PR banget. Jadi gini kita tuh nggak bisa dibandingkan sama PMI dan HMI. Iya gimana kan? Itu udah gerbong yang sangat besar ya. Betul. Itu rumah besar PMI, HMI itu betul. GMNI. Betul. Dan yang lain ya. Betul. Itu rumah besar dan mereka punya donatur tetap. Betul. Nah, setiap acara ada yang mendonasi. Kan kelas cabang aja. Ya. Ketika cabang aja donatur. Udah nilainya udah betul. 2 digit. Betul kan? Betul. 2 digit ya? 2 digit. Itu yang cabang ya? Yang cabang itu udah 2 digit. Apalagi wilayah ya? Nggak ada wilayah soalnya. Oh, nggak ada ya? Itu dia langsung PB. Oh, berarti cabang PB. Keren. Kita sebenarnya bisa tuh niru. Oh, yang penting ada akomodasi. Nah, tapi kan lagi-lagi kita terbentuk di situ ya. Jangankan mau buat ngumpulin satu nasional. Jangan buat satu nasional. Kita bikin acara sendiri aja. Iya. Bagus. Kita bikin acara sendiri aja ini. Ini harus ngecek dulu. Ya kan? Ya itulah. Nah, ini pernah punya pengalaman pahit soalnya ini. Pengalaman sangat pahit. Hilang mobil satu sama motor ya? Mobil satu sama motor. Apa? Mobil satu sama motor hilang. Buat acara yang nggak jadi. Iya sih sebenarnya gini ya. Karena kedekatan. Jadi kita itu sempat ada kecemburuan sosial ya pasti. Jadi kalau Hikmat ini kan di pusat administratif. Jadi segala kegiatan atau mau sowan ke alumni atau ke sesepuh-sesepuh Tebu Ireng itu kan lebih dekat, lebih enak dan rata-rata punya jembatan. Gini aja, gampang aja gini. Lu iri sama gua itu beda film sebenarnya. Itu aja. Nah, jadi kita itu apalagi kalau udah ngadain acara itu kita ngajuin wah itu susahnya minta ampun. Berarti kan gini Kang, ini jujur bukan PR
untuk adik-adik mahasiswa yang ada saat ini. Tapi PR kita bersama. Jujur. Saya setuju. Saya jadi tertarik yang tadi Kang Samsul bilang. Kalau nggak bisa apple to apple dibandingkan mungkin dengan organisasi yang sudah settle ya. Karena mungkin sudah ada donatur yang benar-benar bisa memberikan segala sesuatunya, akomodasi, transportasi, bahkan tetek bengeknya lah ya. Ini sebenarnya kalau kita melihat alumni Tebuireng ini kan banyak yang sukses kan? Ya, alhamdulillah, amin. Banyak yang sukses. Dan tentunya ini tidak hanya problem bagi adik-adik mahasiswa, tapi problem bagi kita sebenarnya, bagi IKPT gitu loh. Tadi yang saya jadi tertarik, public figure yang mungkin bisa dilihat oleh seluruh adik-adik mahasiswa, biar bisa bersatu. Ini kan juga menjadi problem juga kan begitu. Bagaimana agar yang pertama ya kita coba nanti suatu saat ketika bisa mengadakan kegiatan pertemuan akbar seluruh mahasiswa alumni Tebuireng ya kan, mungkin momennya tuh biasanya katanya Nun Sewu pada saat expo ya sosialisasi ya, itu momennya tuh yang tepat yang itu ya katanya ya, pas waktu sosialisasi itu bisa bertemu ya. Terus yang kedua yang tadi yang saya bilang, tidak ada alumni dari mahasiswa yang saat ini menduduki pos-pos strategis Nun Sewu di IKPT, sehingga mungkin kebijakannya ini yang belum bisa menyentuh ataupun tidak bisa komprehensif terdistribusikan ke bawah. Sehingga besar harapan kita, makanya saya mencoba kan, karena saat ini saya diamanai sebagai ketua pengurus wilayah Jawa Barat, saya mencoba untuk bagaimana sih, alhamdulillah sampai sejauh ini komunikasi bagus dan lancar sama adik-adik Pahat gitu loh. Dan mungkin kedepannya dalam waktu dekat kita akan mengadakan kegiatan agenda di UIN Bandung ya, UIN Bandung. Maksud dan tujuan kita semata-mata agar tadi itu, bahkan kami juga memasukkan ke dalam jajaran kepengurusan gitu loh, sehingga bridgingnya itu di KPT, sehingga bridgingnya ada gitu loh, sehingga tidak loss. Bahkan alhamdulillah Kang, waktu pas kemarin hal bihalal di Cirebon tuh hadir banyak full time. Saya salut sama Pak Hal itu, full time mereka datang semuanya, di mana di hal bihalal. Artinya ini sebenarnya PR ataupun problem tidak hanya bagi adik-adik mahasiswa, tapi bagi kita juga gitu loh, harus memikirkan bagaimana agar kedepannya itu tidak loss generasi gitu loh. Jujur kesulitan kita itu untuk jadi generasi. Caranya bahkan saya pun juga tidak hanya yang kuliah, artinya mereka sebenarnya sudah masuk IKPT kan, hanya saja kuliah. Pokoknya kalau yang sudah keluar dari itu kan sudah IKPT seharusnya. Tapi kan tadi itu karena masih muda, jiwa mahasiswa, tidak hanya yang tadi itu Kang, kayak Pahat, Masakti, santri-santri yang saat ini mondok itu pun juga kita rangkul gitu loh. Maksudnya yang berafiliasi dengan Jawa Barat kayak KSHC, kayak HISPA, kayak gitu. Tujuannya tidak lain tidak bukan nanti setelah mereka selesai dari pondok mereka sudah tahu. Kemungkinan besar nanti mereka akan masuk ke IKPT Jawa Barat. Sehingga nanti kedepannya entah mereka misalnya Nun Sewu Kang, kuliahnya di mana, ya kan? Lagi ke Jawa Barat. Walaupun menimbulkan kebanggaan, walaupun tidak ke Jawa Barat, misalnya gini Kang, mereka tetap ke IKPT gitu loh. IKPT di mana mereka saat ini tinggal. Kan Nun Sewu Kang, kalau kita bicara IKPT itu kan keluarga alumni Pondok Tebuireng. Kita coba lepaskan baju-baju kedaerahan kita. Artinya apa? Kadang kalau kita sudah bicara baju kedaerahan, terkadang kita kan ada ego sektoral. Tapi kalau kita sudah bicara, kita semua alumni Tebuireng, mau dia dari mana? Kalau dia misalnya Nun Sewu domisili taruhlah di sini, ya otomatis bagaimana sih pikiran-pikiran mereka itu bisa memberikan sumbangsi kepada kemajuan IKPT. Sekali lagi jujur kalau kita bicara IKPT ini merupakan PR kita bersama, bukan PR segelintir orang. Makanya kenapa saya itu Kang selalu silaturahmi. Saya mencoba untuk menggali informasi. Karena dari informasi itulah insya Allah akan ada solusi. Iya.
Wah, mantap ini. Ini kayaknya harus ada waktu khusus kayak sama Kang Dahlan tadi ya. Nanti kita lagi ngatur ini sebenarnya. Kita lagi ngatur waktu. Nanti kita dari kemarin tuh lagi ngatur waktu. Sebenarnya kita ada pembicaraan yang sedikit agak sensitif. Iya betul. Nanti saya mohon waktunya. Boleh. Direkam. Gitu. Boleh. Sip. Pak Dokter. Oke, berarti sementara gitu dulu ya. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah ini Pak Imam ini putri-putrinya ya Pak ya. Juga alumni sebelah ya. Masya Allah. Hebat. Berkah ya Pak Imam ya. Anak mondok itu berkah ya Pak ya. Oke, begitu saja dari saya ya. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar alumni Tebu Ireng dimanapun berada selalu diberi kesehatan ya Kang ya. Gitu ya Pak Imam ya. Pak Imam juga masuk keluarga besar ini ya. Makasih matur sembah nuwun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.